بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sekarang sudah berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Sebentar lagi tetamu yang selalu kita tunggu setiap tahun ini akan pergi meninggalkan kita. Bekal apakah yang akan kita bawa setelah ini? Apakah derajat takwa akan kita peroleh setelah kita menjalaninya selama 30 hari? Oleh itu, dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan satu amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di 10 terakhir bulan Ramadan ini, yaitu amalan bersedekah. Kebanyakan umat manusia ketika bulan Ramadan ini mereka berlomba-lomba dalam bersedekah. Tentu hal ini sudah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Allah sendiri sudah memotivasi umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, untuk bersedekah seperti yang dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah itu seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan tiap tangkai menumbuhkan 100 benih, dan Allah lipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Sepatutnya sebagai umat Islam, ayat ini sudah menjadi motivasi bagi kita untuk berlomba-lomba dalam bersedekah. Dalam kita berlomba-lomba dan termotivasi dengan ayat yang diturunkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ini, ada beberapa hal penting yang perlu kita garis bawahi dan kita tekankan sebelum kita bersedekah. Yaitu yang penting kita jaga adalah adab-adab kita bersedekah. Oleh karena itu, izinkan saya menguraikan beberapa adab yang perlu kita jaga dalam bersedekah. Yang pertama, niat yang ikhlas dan memahami makna sedekah. Niat adalah kunci dan tiang dalam setiap ibadah. Kalau kita terlupa membawa kunci, tentu kita tidak akan sampai kepada tujuan yang kita capai. Begitu juga dengan sedekah. Harus kita pasangkan dalam diri kita ini, dalam hati kita ini, bahwa apa yang kita berikan kepada orang lain itu adalah berdasarkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita pahami bahwa sedekah yang kita berikan itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami rasa syukur dengan sedekah yang kita berikan itu, maka niat kita untuk bersedekah itu akan semakin tertata. Kemudian adab kedua yang perlu kita jaga adalah menganggap kecil sedekah yang kita berikan.
Sebagian orang bersedekah dengan jumlah yang banyak, sehingga dia lupa dengan sedekah yang diberikan kepada orang lain itu ada suatu benda yang tidak dia pikirkan, yaitu bagaimana hati penerima sedekah. Seandainya hati penerima sedekah itu tidak ikhlas dan tidak rela, tentu ibadah sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga kita pahami, ketika kita memberikan sedekah itu adalah kita sepatutnya berterima kasih kepada orang yang menerima sedekah jika dia menerima sedekah kita. Dengan dia menerima sedekah kita, itu artinya mereka yakin dengan kehalalan harta yang kita berikan kepada mereka. Dan juga dengan kita memberikan sedekah, hakikatnya bukan kita menolong dunia mereka, tapi merekalah yang menolong akhirat kita. Kemudian adab ketiga yang perlu kita jaga ketika memberikan sedekah adalah merahasiakan sedekah kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, "In tubudus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum." Jika kamu berikan sedekah kamu secara terang-terangan, itu adalah baik bagimu. Tetapi jika kamu sembunyikan sedekah kamu itu, huwa khairul lakum, itu adalah lebih baik bagimu. Jadi sedekah dapat kita berikan kepada orang lain dengan dua cara. Yang pertama dengan secara terang-terangan, dan yang kedua dengan secara tersembunyi. Manakah yang lebih baik? Keduanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Dengan bersedekah secara terang-terangan, mungkin dengan sedekah ini dapat memotivasi orang lain atau mendorong orang lain untuk mengikut jejak langkah kita. Dan hikmah dengan sedekah yang dilakukan dengan secara tersembunyi, itu bagi kita yang memberikan sedekah dapat menjaga hati kita dari sifat riya, dan bagi penerima sedekah kita dapat menjaga harga dirinya. Kemudian adab yang perlu kita jaga ketika memberikan sedekah itu adalah pastikan bahwa harta yang kita berikan itu berasal dari sumber yang halal. Sedekah itu sebetulnya adalah berfungsi untuk membersihkan harta kita. Tidak mungkin kita memberikan dan membersihkan harta kita ini dengan sesuatu yang haram lagi kotor. Ibarat kita membersihkan lantai, kalau kita bersihkan dengan sapu yang kotor, bukan lantai yang bertambah bersih, justru lantai yang akan bertambah kotor. Adab yang terakhir yang perlu kita jaga ketika memberikan sedekah kepada orang lain itu adalah tidak ragu-ragu dan tidak menunda-nunda. Dengan kita menunda-nunda sedekah yang kita berikan kepada orang lain, hanya akan menambah sifat bakhil dan kikir dalam diri kita. Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu dalam mengharap ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Sedekah ini adalah satu bentuk kebaikan. Kebaikan itu perlu disegerakan. Tidak ada gunanya kita menunda-nunda sedekah, karena sedekah itu sendiri adalah suatu kebaikan. Bukankah Rasulullah sendiri sudah memberikan garansi bahwa tidak akan berkurang sedekah yang kita berikan kalau kita bersedekah? Oleh itu, para muslimin yang dikasihi Allah, marilah kita jaga kelima adab bersedekah ini, agar amal ibadah kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dapat mengantarkan kita ke derajat orang-orang yang bertakwa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.